5 parameter saya yang menjadi prioritas ketika saya menginterview karyawan akan saya bahas dalam video kali ini. Dan ini akan sangat jelas ketika siapapun karyawannya tidak bisa memenuhi 5 kriteria ini, saya nggak tanggung-tanggung dan saya nggak main-main, saya akan pecat dia dari guest house saya. Teman-teman ikuti video ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dalam mencari karyawan di Airbnb unit teman-teman masing-masing. Stay tune guys! Halo, selamat siang dari kota Jogja. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih supportnya, subscribe-nya, terutama untuk playlist baru saya di bidang Airbnb House. Sebelum saya memulai diskusi hari ini, saya akan bilang bahwa yang namanya Airbnb itu adalah sebuah platform yang hampir 90% tamunya adalah murni travelers. Sehingga ketika saya menginterview karyawan, saya memilih karyawan, saya hanya akan memilih orang-orang yang sangat rely untuk bekerja di bidang tourism. Saya tidak pernah punya sekolah lisensi tourism sama sekali. Hospitality saya nggak pernah sekolah. Cuman semuanya saya lakukan dengan otodidak sejak 2013. Jujur saya bisa akui bahwa saya sangat keras untuk memilih karyawan, mendidik karyawan. Bahkan saya tidak segan-segan untuk memecat karyawan saya yang tidak memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama, ketika ada karyawan datang, dia akan ngelamar ke saya. Parameter pertama yang saya akan tanyakan adalah, kamu suka liburan nggak? Ini sebuah pertanyaan sederhana, mungkin pertanyaan orang bodoh, cuman pertanyaan pertama, kamu suka liburan nggak? Kalau dia bilang suka, saya akan lanjutkan pertanyaan kedua. Tapi kalau dia bilang, enggak mas, saya nggak suka liburan, saya nggak akan habisin waktu saya stop di situ dan oke, interviewnya sudah selesai. Kamu silahkan ambil kopi di bar saya, karena biasanya setiap orang yang saya interview gratis ngopi di cafe saya. Setelah itu selesai, kamu bisa pulang. Sesederhana itu. Pertanyaan kedua. Tadi di pertanyaan pertama kan teman-teman udah tahu. Saya tanyain sama calon karyawan saya, kamu suka liburan nggak? Kalau nggak, selesai, pulang. Tapi kalau dia bilang, saya suka mas, saya akan lanjutin ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, ceritain ke saya gaya liburan kamu. Buat bagian personalia, mungkin bagian HRD, mungkin ini adalah pertanyaan paling bodoh sedunia. It's okay. Tapi di perusahaan saya, pertanyaan ini akan sangat penting. Ketika dia jawabnya gini, saya biasa liburan mas, dengan menggunakan tour, dengan dibantu dengan orang, biasanya nanti sama orang tua, kemudian saya bareng-bareng rombongan segala macam, saya akan bilang, oke, silahkan ambil kopi di kedai saya, di bar, nanti pesan silahkan pulang. Selesai. Tapi kalau dia bilang, saya biasa liburan ke sebuah tempat yang terpencil, kemudian saya terbiasa untuk kesasar, saya bisa liburan di Indonesia atau ke luar negeri jika saya punya uang, cuman saya sangat berani kesasar, dan saya bisa menyikapi hal itu dengan sangat rileks mas, santai aja, kesasar adalah bagian dari liburan. Saya suka dengan karyawan model kayak itu, dan saya akan lanjutin ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, saya akan tes bahasa Inggrisnya. Biasanya kalau di pertanyaan ketiga ini langsung orang-orang begini, aduh mas, maaf saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang begini, saya nggak butuh kamu bisa berbahasa Inggris dengan lancar, cuman saya kepengen tahu ketika kamu saya tanyain sesuatu, kamu sekeras apa usahanya jawab dengan bahasa Inggris. Pertanyaan saya biasanya sederhana, so what is your dreams? Saya tanyain begitu, dia akan ngomong, so I want to be an artist, I want to be a traveler, I want to sightseeing around the world, dia bilang gitu. Oke. Terus saya biasanya akan bertanya lagi, if you can reach anything, if money doesn't matter at you, so what do you want to do? Saya bilang begitu. Biasanya dia bilang bingung, apa ya mas? Saya tahu sih pertanyaannya intinya tentang ketika saya punya uang, ketika semuanya mungkin, saya kepengen jadi apa, saya bingung deh. Go ahead, speak in English, saya bilang gitu. Terus dia bilangnya, misalnya bilang ini, so if money doesn't matter for me, I want to go to Japan, I want to go to Bali, and then I want to rent a scooter, and then I want to move around Kuta, or I want to go to around Tokyo, dia bilang gitu. Oke.
Kenapa saya tanyakan begitu? Karena 8 tahun saya di hospitality, hampir 2000 tamu sampai 2021 ini saya layanin. Semua pertanyaannya sama. Sebenarnya sederhana. Saya ada di Jogja, tamu saya akan bertanya gini, Bimas, how to go to Borobudur? How to go to Prambanan? And is there any something unique in your city that I must see? Dia bilang begitu. Ketika orang nggak ngerti dia mau jawab apa, saya sangat menghargai itu, karena mungkin kemampuan bahasa Inggris setiap orang beda-beda. Cuman yang saya kepengen dari pertanyaan ketiga ini, calon karyawan saya memeras otaknya untuk kemudian memaksa dirinya berbahasa Inggris sebelepotan apapun, saya nggak peduli. Karena niat baik seseorang itu bukan dari bahasa Inggrisnya yang lancar atau tidak, dari kesungguhannya dia mempresentasikan kotanya dengan bahasa Inggris yang celat-celat, cadel-cadel, grammarnya hancur. Saya bisa menghormati itu. Dan percaya atau enggak, karyawan saya punya karyawan 9, sekarang tinggal 5, karena yang 4 karena pandemi pulang semua, udah lulus kuliah. Mereka yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris dalam 1 tahun, nggak nyampe 6 bulan, mereka ikut saya, bahasa Inggrisnya lancar sekali. Sekarang pertanyaan keempat. Saya biasanya akan tes hospitality mereka dengan cara chatting WhatsApp, sesederhana itu. Karena di Airbnb itu akan banyak chatting dengan Airbnb messaging sistemnya atau kemudian dengan WhatsApp. Biasanya saya akan pura-puranya saya jadi seorang tamu. Saya biasanya akan chatting ke handphonenya dia. Oke, saya minta nomor teleponmu dong, yang ada WhatsApp-nya. Terus saya tanya. Misalnya gini konteksnya, Airbnb saya kan, unit saya namanya The Candela. Saya akan teks gini. Hello, this is Candela Guest House. I need your help. Saya akan tes dari kata-kata pertamanya dia. Kalau dia cuma bilang, yes, can I help you? Oke, berarti itu bagus. Tapi ketika dia bilang, hello, can I help you? This is Rina. What is your name? Dia bilang gitu. Itu menurut saya ada nilai tambah. Karena di hospitality itu kalau sampai menyebut nama, itu berarti top. Yang kedua, hospitality level dewa itu eye contact. Yang ketiga, senyum, body gesture. Sebenarnya kalau misalnya WhatsApp kan memang kita nggak bisa ya, karena kan ya namanya juga online, nggak bisa pakai body gesture maupun senyum, nggak bisa. Cuman menyebut nama itu adalah prioritas. Jadi ketika saya tes WhatsApp begitu. Terus biasanya saya akan chat lagi. Do you have any scooter facilities or car rental that I can use? Dia bilang. Saya akan bilang begitu. Terus biasanya dia jawab. Biasanya bingung tuh calon karyawannya. Mas, saya harus jawab apa? Gini, jawab aja kita punya mobil rentalan 1, punya skuter rentalan 2. Tawarin, aku bilang begitu. Okay, so here in our guest house we have one fine car. This is for 4 persons. And then we have 2 unit scooters that you can rent for 50,000 rupiah for 24 hours. Biasanya dia akan jawab begitu. Nah, kalau misalnya dia jawabnya detail, itu ada nilai tambahnya buat saya. Saya kasih catatan tuh. Anak ini jawabnya detail. Anak ini jawabnya average. Saya kasih jawaban seperti itu. Sekarang yang terakhir. Ini nomor 5. Ini sangat esensial. Saya akan tanyakan kepada dia, kamu suka ngobrol nggak sama orang? Kamu suka ngobrol nggak sama tamu? Kalau dia di pertanyaan terakhir ini dia bilang, Mas, saya nggak suka, saya orangnya introvert. Saya pastikan bahwa orang itu akan gagal di tahap kelima ini. Kalau dia bilang, saya suka Mas, cuman saya suka malu. Oke, dia masih masuk kriteria. Tapi kalau kemudian dia bilang, saya suka Mas, saya suka sekali ngobrol, saya suka sekali berbaur, bernetworking dengan tamu, that's brilliant. Karena suatu ketika ada calon karyawan saya, dia pernah kerja di salah satu resto yang sangat formal, sehingga karyawan nggak boleh ngobrol dengan tamu, karena nggak etis. Saya sangat paham dengan hal itu. Jadi, ketika dia bilang, Mas, tapi saya di cafe saya yang dulu, saya nggak boleh ngomong sama karyawan. Oke, di sini kamu wajib ngomong. Kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu keluar. Jadi sesederhana itu. Kalau teman-teman datang ke The Candela Guest House di Jogja, teman-teman datang ke 10 Coffee, teman-teman akan ketemu dengan staff-staff saya yang kalau misal ditanyain, Mbak, permisi, toiletnya sebelah mana? Dia biasanya akan ada body gesture. Dia biasanya akan senyum dan dia kemudian akan menjawab seperti ini. Kalau teman-teman bingung, teman-teman akan dianterin langsung, oh di sebelah sini, Mbak. Kecuali kalau pada waktu capek, udah lelah sekali ya. Yang namanya orang hospitality itu kan orangnya sebenarnya
dia berusaha menahan segala kelelahan dirinya untuk bisa melayani orang, untuk bisa senyum segala macam. That's not easy, guys. Cuman saya paksakan staff saya untuk bisa melakukan itu. Nah, ketika calon karyawan saya tadi akhirnya, oh, jadi di sini, di Sapulu Coffee harus ini ya, Mas? Harus ngobrol dengan karyawan? Yes, saya bilang begitu. Kamu harus bisa duduk di samping tamu saya atau di depan tamu saya, kemudian menjelaskan apa adanya di Jogja, turnya kemana, kemudian makanan khasnya apa, naik bis Trans Jogjanya lewat mana, semuanya harus saya kasih tahu. Semuanya harus dia bisa ngomong. Jadi harapannya, ketika calon karyawan ini bisa masuk bergabung dengan tim saya, mereka akan punya rasa hospitality yang sangat bagus. Dari 5 metode ini, dari 5 parameter ini, saya punya karyawan yang udah 2 tahun kerja sama saya. Saya punya karyawan yang 1 tahun kerja sama saya, kemudian keluar akhirnya dia bikin kafe. Atau ada yang baru 1 tahun tapi keluar karena dia memang harus kembali ke keluarganya karena dia sudah lulus. Cuman ada karyawan saya yang 24 jam nggak betah sama saya. Satu, karena pertanyaan kelima, dia nggak bisa berbaur. Jadi ketika lihat teman-temannya, barista-barista lain pada berbaur, dia bingung. Mas, saya nggak bisa ngomong, saya orangnya introvert. Saya mohon maaf ya mas, saya mau resign. 24 jam teman-teman, 24 jam. Dia resign. Dia gabung sama saya kemarin siang jam 10, malam harinya udah minta resign. Jadi besok paginya jam 10 dia sudah bukan karyawan saya. Jadi udah langsung keluar. Saya cukup strict. Mungkin saya punya metode yang unik untuk memimpin sebuah Airbnb property dan sebuah cafe di Jogja. Cuman 5 kali superhost. Jadi saya nggak main-main. Airbnb punya satu sistem tersendiri bagaimana cara memilih superhost. Salah satunya adalah nggak boleh ada penolakan. Kemudian review bintang 5 itu minimal 85%. Begitu 84%, statistik robot artificial intelligence mendeteksi bahwa saya 84%, superhost ditolak. Sesederhana itu. Jadi sekali lagi teman-teman yang kepengen belajar tentang dunia hospitality, baca ebook saya. Ada di link description. Ada kupon code-nya. Saya ceritain semua bagaimana saya membangun 3 guest house dari tahun 2013 plus 1 coffee shop yang menggunakan rumah-rumah keluarga. Ini yang menarik, karena saya nggak pakai utang, saya nggak pakai pinjem bank, saya nggak pakai sewa-sewa ruko dan lain-lain, saya semuanya menggunakan properti keluarga. Saya ceritain di situ hampir sekitar 120-an halaman bagaimana saya menghadapi pandemi, bagaimana saya memperoleh penghasilan sampai ribuan dolar dari menyewakan kamar, dari menyuguhin kopi segala macam, dan ini membuat om saya, bude saya yang jadi investor saya amazed dengan semua sistem Airbnb yang menurut mereka nggak pernah bisa bayangin. Ternyata bisa ya, ngelayanin tamu luar negeri dari 40 negara lebih dan dengan cara metode selengean kayak begini. 8 tahun guys, 8 tahun guys. Jadi ini bukan sebuah bisnis yang main-main. Saya benar-benar meluangkan waktu, pikiran, tenaga di luar fotografi untuk masuk ke bisnis ini karena udah terlanjur nyemplung. Makanya saya lagi berencana untuk bangun yang keempat di daerah Cangkringan. Nanti suatu ketika sudah jadi, teman-teman harus mampir, teman-teman harus ngicipin cita rasa kopi asli Indonesia. Bisa dari Jawa Barat, bisa dari Papua, bisa dari Flores, bisa dari Gayo, bisa dari Jawa Timur. Semuanya best. Best beans in the world. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Subscribe. Download e-booknya ada di bawah. Masuk ke link description, semuanya udah ada linknya di sana. Teman-teman bisa belajar bersama tentang bagaimana cara jadi host Airbnb. Sekali lagi terima kasih sekali teman-teman sudah support saya, teman-teman subscribe, nyalain loncengnya, dan saya akan upload tentang dunia hospitality setiap Jumat dan Sabtu. Sampai ketemu teman-teman.